cerita singkatnya begini. Pada masa Khalifah Ar-Rasyid ada keturunan Bani Umayyah. Ar-Rasyid ini Bani Abbasiyah. Nah, ada laki-laki keturunan Bani Umayyah tinggal di Damaskus, dan dia merupakan keturunan bagian-bagian akhir lah yang dulu di Bani Umayyah itu dibunuh-bunuhin oleh Bani Abbasiyah. Kan dulu yang berkuasa tuh Khalifah Islam dulu, ya kan. Nah, kemudian diganti Bani Umayyah, kemudian diganti lagi Bani Abbasiyah. Ketika Bani Abbasiyah ingin berkuasa, nah itu Bani Umayyah dibunuh-bunuhin. Padahal kan orang Islam juga tuh. Ya, kemudian semua Bani Umayyah diusir-usirin. Salah satu ada yang tersisa, ada yang ke Spanyol, ada yang ke Damaskus. Nah, ini yang ke Damaskus nih, masih keturunan raja juga jadi dulunya tuh. Nah, ternyata di Damaskus orang ini dihormati gitu, ya, sehingga hidupnya mapan. Orang-orang yang ada di sekitar daerah tersebut hormat, sehingga akhirnya menjadi orang terhormat. Ya, kayak banyak keluarganya, banyak anaknya. Ya, orang dulu kalau udah banyak anak berarti istrinya begitu kan. Hartanya juga banyak, kebun-kebunnya lebar-lebar gitu, ya. Jadi walaupun dia orang jadi rakyat jelata di Damaskus, tapi kepemilikannya itu sangat luar biasa. Ya, kebun-kebun segala macam lah pokoknya, termasuk pasukan tuh punya dia. Ya, mungkin buat pengawal kali di rumahnya. Nah, Raja Abbasiyah yang tinggal di Baghdad itu merasa kok ini ada orang punya wibawa yang sangat luar biasa sekali, hebat sekali, kaya sekali begitu. Tapi nggak dikenal oleh keluarga Bani Abbasiyah, ya. Akhirnya untuk mendapatkan informasi itu, karena dikhawatirkan nanti membawa rusak kerajaan yang ada begitu, Harun Ar-Rasyid itu nyuruh menangkap orang ini. Ya, ingin menggeledah lah bahasanya gitu, menginterogasi dan sebagainya sampai sedetail-detailnya, ya. Akhirnya disuruhlah, ya, pembantunya Harun Ar-Rasyid, yaitu siapa? Manarah tadi itu, ya, untuk menangkap, ya, orang ini. Orang ini karena memang nggak merasa bersalah, nggak pernah berbuat kesalahan di negara, nggak pernah berbuat apa segala macam, dia nggak pernah merasa tahu kalau dia juga akan ditangkap gitu, ya. Nah, ya udah nyaman-nyaman aja dia, sampai akhirnya Rasyid Manara itu sampai ke rumahnya lalu menangkapnya. Sementara kan jalan dari Damaskus ke Baghdad itu jauh, ya. Nah, itu katanya dia, orang ini karena nggak ada merasa takut, merasa salah, merasa apa, di jalan dicerita-cerita aja, ya. Dianggapnya nih dia mau diapain sama Harun Ar-Rasyid gitu, mau dihormati dan sebagainya. Nggak tahu kalau dia sebenarnya itu ditangkap, diancam gitu, ya. Maka yang diceritakan kepada Manarah itu, yaitu segala kemewahan yang dimilikinya begitu, ya. Saya hidup begini, saya hidup begitu, saya bahagia, anak segala macam lah pokoknya disebutin. Manarah merasa heran. Bahasanya, Pak, Bapak ini ditangkap sama Ar-Rasyid, kok agak bingung-bingungnya gitu, ya. Nggak takut-takutnya begitu. Nggak dipeduliin tuh, ya. Terus cerita lagi sambil tanya-tanya sama dia, sama Manarah yang nangkep tuh. Pak, tahu nggak tuh di samping kiri kanan ada kebun indah-indah, ya kan? Pohonnya pohon aneh-aneh yang nggak ada di sini, yang nggak ada di sini ada tuh. Pokoknya pohon-pohon dari luar negeri tuh ditanam di situ. Tahu Pak punya siapa? Manarah tuh yang menangkapnya, ya mana saya tahu, punya saya, ya kan? Jadi kagak ada rasa bingung, kagak ada rasa takut, padahal dia sedang ditangkap sama Ar-Rasyid gitu, ya. Sehingga akhirnya Manarah yang menangkap tuh merasa heran, wah kan Bapak ditangkap ini sama Harun Ar-Rasyid, ya. Terus dibalikin aja, ya emang salah, saya salah apa, ya. Emang saya punya
permasalahan apa dengan Harun ar-Rasyid? Kan saya nggak punya hak apa-apa biasanya ya. Kalau seandainya memang saya punya salah, ya harusnya dijelaskan kesalahan saya. Kalau nanti saya harus mati di tangan Harun ar-Rasyid, mungkin itu udah takdir Tuhan kali mas saya begitu. Kalau enggak, ya udah saya harusnya selamat dong kalau gitu ya. Ya jadi nggak ada takut-takutnya nih orang, nggak ada bingung-bingungnya gitu. Jadi Manarah pun merasa heran, ini orang ditangkap, ya nggak sedih, nggak apa, bahagia aja ya. Setelah diajak ngomong sama si rajul ini, si Manarah malah membalikannya dengan ditangkap, mau diinterogasi, mau diapain. Akhirnya ya yang tadinya cerita-cerita tentang hartanya, tentang kebunnya, orang ini udah diam aja udah, ya nggak ada ini lagi. Sambil dia berkata, ya saya kira Anda tuh orang pandai kali. Si rajul ini nih, Manarah, saya kira Anda orang pandai kali. Kok dekat sama raja segitu begonya, saya begitu tuh. Dekat sama raja kok bodoh begitu. Tadi dikatakan sebagai orang awam. Urusan saya sama urusan Harun ar-Rasyid, saya percaya itu urusan Allah yang mengaturnya. Ya, buat apa saya takut? Buat apa saya bingung? Ya, segala sesuatu semuanya sudah diatur oleh Allah. Saya kira Anda duduk di samping raja. Raja sudah memilih Anda sebagai orang yang berotak cerdas kali, pintar kali, ilmu yang mantap. Ternyata Anda bodoh ya. Begituin tuh Manarah sama si rajul tadi. Habis gitu udah diam tuh, nggak ngomong-ngomong lagi. Ya terus perjalanan dia hanya baca tasbih ya katanya. Terus kalau dia haus dia minta minum ya kan, dia minta berhenti cari air minum. Udah jalan lagi ya sampai akhirnya masuk ke istananya Harun ar-Rasyid. Betul sampai di tempatnya Harun ar-Rasyid juga bingung juga akhirnya. Ini orang kagak ada rasa bingung-bingungnya, nggak ada rasa takut-takutnya ya kan. Akhirnya Harun ar-Rasyid malah yang merasa malu karena seolah-olah menangkap orang yang salah gitu ya, karena dia nggak punya salah, nggak punya apa dan lain sebagainya. Sampai akhirnya Harun ar-Rasyid itu pura-pura menawarkan jasa, menawarkan segala kebutuhan dan lain sebagainya kepada si rajul ini. Dibalikin sama rajul tadi ya, Tuan Raja, saya nggak butuh apa-apa, kebutuhan saya semua udah terlaksana, apa yang saya mau ada semuanya. Anda mau ngapain saya di sini ya kan? Saya nggak ada kepentingan, saya nggak pernah berbuat salah ya. Bahasanya ya kali-kali aja gitu ya kan, saudara Tuan, karena Tuan itu orang hebat, orang berpangkat di sana, kalau ada kebutuhan tolonglah lapor kepada kami. Ini menutupi apa? Malunya Harun ar-Rasyid menangkap salah orang, gitu ya kan? Akhirnya ditanya lagi, apa keperluan Anda kalau gitu yang bisa kami bantu? Kata orang tadi tuh, kebutuhan saya cuma satu, apa? Balikin saya, ya, balikin saya ke rumah saya, ke kampung saya, kepada keluarga saya. Udah. Ditawarin lagi, mau ini, enggak, saya udah punya semuanya, ya kan? Nah akhirnya udah, ya sama Harun ar-Rasyid dikembalikan lagi, diantar lagi tuh oleh bersama Manarah ke rumahnya lagi, ya. Jadi di sini yang ingin digambarkan ya, ketika rajul Damaskus itu ditangkap karena dia memang merasa orang benar, ya, merasa tidak pernah berbuat salah, itu rasa tawakal dan rasa percayanya kepada Allah begitu tinggi sehingga biar yang nangkap tangan kanannya raja gitu kan, berarti kan petinggi raja yang nangkapnya kan, dan akan ada berita bahwa dia akan dibunuh dan lain sebagainya. Itu perasaan tersebut lepas semuanya begitu ya, nggak ada yang ditakutinya. Kenapa? Karena yakin kalau udah urusan harta milik Allah katanya, yang ada pada saya itu semuanya titipan Allah. Kemudian kalau saya hubungannya dengan raja, salah saya apa? Kalau seandainya saya memang harus mati di tangan beliau, itu juga saya yakin bahwa memang dari dulu, dari zaman azalinya saya ditentukan mati di tangan dia gitu ya. Jadi akhirnya tidak ada rasa bingung-bingungnya nih orang gitu ya kan. Nah ini mungkin yang dijadikan apa namanya patokan bahwa orang hidup itu harusnya seperti itu ya, pasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga apapun yang terjadi nggak jadi beban berat dalam kehidupan. Baik, kita lihat
Terjemahannya, kuwatal iman, kekuatan iman. Rufi'a ila Harun, dilaporkan kepada Harun ar-Rasyid, anna rajulan, bahwa ada seseorang di Dimashq, di Damaskus. Dimashq ya bacanya. Nanti terjemahannya Damaskus. Min baqaya, dari sisa-sisa Bani Umayyah, sisa-sisa keturunan Bani Umayyah. Kathirul mali, banyak harta. Azimul jahi, besar wibawanya. Muta'un fil baladi, ditaati di kampungnya. Lahu jama'atun wa auladun, ia memiliki jamaah dan anak-anak. Wa mamaliku, dan budak-budak. Yarkabunal khayla, mereka mengendarai kuda. Wa yahmiluna silaha, dan memanggul senjata. Wa yaghzuna Roma, dan ikut perang melawan Romawi. Wa annahu, bahwa laki-laki itu, laki-laki Umawi ya, kita sebut saja laki-laki Umawi, laki-laki keturunan Bani Umayyah maksudnya. Samhun, pemaaf ya. Apa namanya itu pemaaf? Jawadun, dermawan. Samhun boleh juga diartikan toleran. Samhun toleran, jawadun dermawan. Fa'azuma, maka membuat susah dzalika, hal itu, ala Rasyidi, bagi Harun ar-Rasyid. Faqala li khadimihi, maka ia berkata kepada pembantunya Rasyid ya, Harun ar-Rasyid, manaratu, yaitu namanya manarah. Tukhrujis sa'ata, keluarlah sekarang. As-sa'ah, kalau kita bilang saat ini juga gitu, kita artikan sekarang. Ila rajuli, kepada laki-laki Umayyah, laki-laki Umawi itu. Faqayyidhu, belenggulah. Wajibni bihi, dan bawalah ke hadapan. Waj'alhu fi mihmalin, waj'alhu, dan letakkan dia, fi mihmalin, pada tempat duduk. Dulu mihmalin itu tuh, perhatikan sebentar, kontak, kalau dulunya dia tandu gitu ya, kontak dibikin tempat duduk ya, dibikin tempat duduk, tapi tempat duduknya dua ya, dibikin tempat duduknya dua. Lalu biasanya sih kalau dulu dipakai buat orang kaya, di mana orang kaya tersebut kalau jalan pergi jauh itu pasti bawa istrinya satu. Nah, maka supaya duduk di berdua, dibikinlah tempat duduk dua buat istrinya begitu. Nah, itu kalau bahasa saya ngaji dulu namanya, orang bilang katanya sekedup, katanya begitu ya. Lalu di atasnya itu dibikinin peneduh ya, peneduh, sehingga orang yang ada di dalam kontak tersebut, kalau laki-laki nggak kepanasan, tapi kalau perempuan dibikinin sejenis kelambu begitu, supaya si perempuannya tersebut nggak kelihatan dari luar. Kan orang Arab biasanya terlalu protektif banget ya dengan keluarganya, terutama istri dan anaknya itu, sehingga kalau kemana-mana itu ya istrinya dibawa tapi tertutup gitu ya. Nah, itu namanya mihmal ya. Jadi duduknya berdua tuh, sebelah-sebelahan gitu ya. Tamudu anta fi syiqihi wa huwa fil akhar,
Taqudu kamu duduk, taqudu anta kamu duduk, fi syiqihi pada satu sisi, wa huwa fil akhar dan ia pada sisi yang lain. Wa tafaqqad darahu dan periksalah rumahnya. Wahfaz ma yaquluhu rajulu harfan dan catatlah apa yang dikatakan laki-laki ini kata per kata. Ya huruf per huruf kan nggak mungkin ya, maknanya kata per kata. Jadi semua omongannya kalau dia ngomong apa aja diminta untuk dicatat oleh Manarah tadi, yang bisa saja nanti kalau seandainya dia ngelawan akan dianggap untuk memberatkan hukuman gitu ya. Qala Manarah, berkata Manarah, fa'ataitu baitar rajuli, maka aku datangi rumah laki-laki itu, laki-laki Umawi itu. Wa dakhaltu dan aku masuk bi ghairi idnihi tanpa seizinnya. Walamma ra'al qaumu, walamma tatkala ra'a melihat al qaumu, kaum itu orang yang ada di rumah rajul tadi itu, kan rumahnya besar katanya tadi itu, hartanya banyak. Jadi orang-orang yang ada di dalamnya itu ro'a melihat dalika hal itu tuh masuknya saya tanpa izin. Sa'alu mereka bertanya ba'da man ma'i kepada sebagian orang yang ada bersamaku anni tentang aku. Ya, kira-kira sampai sini ini kita bisa membayangkan bahwa Manarah pergi ke rumah rajul Umawi tidak sendirian, ya, berarti bawa pasukan juga. Nah, lalu masuk tanpa izin, lalu orang-orang yang ada di rumah rajul Umawi ini kan banyak tuh di dalamnya, nanya kepada orang-orang yang datang bersama Manarah, itu siapa tuh Manarah, mau apa begitu ya. Jadi kelihatannya ini ya gegabah lah si Manarah dengan pasukannya ya. Falamma sirtu fi sahnid dari, falamma sirtu tatkala saya berada fi sahnid dari di tengah rumah atau di dalam rumah, nazaltu aku masuk ya, atau aku turun boleh. Wa dakhaltu dan aku masuk majlisan, satu majlis, satu tempat duduk. Ra'aitu qauman, di mana aku melihat kaum, banyak orang berarti julusan, sedang duduk. Jadi ini di rumahnya Rajul Umawi ya, di rumahnya Rajul Umawi itu Manarah masuk begitu saja tanpa izin ya, sehingga orang-orang yang ada di dalam ya itu merasa ya entah bingung atau takut atau apa, sehingga tanya-tanya tuh tentang si Manarah yang berperilaku seperti itu ya, masuknya tanpa izin, langsung masuk ke dalam rumah ya. Tapi anehnya si Manarah ini nggak kenal siapa rajul yang mau ditangkap ya, dia nggak tahu kalau di situ tuh siapa tuh yang mau ditangkap, yang mana tuh orangnya gitu ya. Kan kalau begitu informasinya nggak akurat ya, nggak akurat sampai nggak tahu siapa yang mana yang mau ditanya, yang mana yang mau ditangkap gitu. Fazanantu, maka aku menduga anna rajula, bahwa laki-laki yang dimaksud yang pengen ditangkap tuh fihim, ada di antara mereka ya. Kan berarti menduga, kalau menduga tahu nggak? Enggak ya, kira-kira begitu ya. Saya kira ada kali laki-laki yang saya mau tangkap ada di situ ya. Faqamu, maka mereka berdiri, warahabu bi, dan menyambut kedatanganku. Jadi orang-orang yang ada di situ
keluarganya siapa, keluarganya rajul ini nih, ya itu berdiri menyambut kedatangan siapa, Manar, ya. Faqultu, aku berkata, aku bertanya, ya, Manar maksudnya, afikum fulan, apakah ada di antara kalian si fulan? Berarti Manara gak kenal kan? Ya, Manara gak kenal nih orangnya. Mungkin namanya tahu tapi orang yang mana gak tahu gitu. Qalu, mereka berkata, orang-orang yang ada di dalam itu berkata, yang bersama ya di rumahnya rajul tadi itu, nahnu auladuhu, kami adalah anak-anaknya, ya. Wa huwa fil hammam, sedangkan ia berada di kamar mandi. Faqultu, lalu aku berkata, aku maksudnya Manara, istajiluhu, ya, suruh ia segera. Famadha ba'duhum yastajiluhu, maka berangkatlah sebagian mereka yastajiluhu, memintanya supaya segera. Jadi sebagian daripada orang yang ada di situ, mungkin salah satu anaknya ya jalan tuh ke tempat kamar mandinya rajul Umawi ini, lalu ngasih tahu supaya mandinya cepet-cepet gitu. Wa ana atafaqqadu dara, dan saya memeriksa rumah, wal ahwala, dan keadaannya, wal hasyata, dan sekelilingnya. Fawajadtuha, lalu aku menemukannya atau mendapatkannya, qad majat, telah membuat gaduh, bi ahliha, kepada keluarganya, maujan, benar-benar gaduh. Falam azal kadzalika, kegaduhan terus berlangsung, hatta kharaja rajulu, sampai keluarlah laki-laki yang dicari ya. Ba'da an tala mukfuhu, setelah lama berdiam. Diam itu tadi tuh karena dia lagi mandi, jadi mandinya mungkin lama begitu. Washtadda khawfi wa qalaqi, washtadda, semakin bertambah, khawfi, rasa takutku, wa qalaqi, dan kebingunganku, min ayyatawara, khawatir kalau ia bersembunyi, ila an ra'aitu syakhsan, sampai aku melihat seseorang. Syakhsan itu sosok tubuh gitu ya asalnya. Biziyil hammami, dengan pakaian kamar mandi. Pakaian kamar mandi apa namanya? Ya handukan gitu ya. Kalau piyama apa tuh namanya? Handuk yang buat mandi gitu ya, udah jadi baju gitu. Ada tuh ya. Yamshi, berjalan, pisah dari di tengah rumah, wahawalaihi, dan di sekitarnya, jamaatun, beberapa atau banyak orang, kuhulun, yang ya kuhulun itu setengah tua, umur di atas 30 tahun lah gitu, itu kuhul. Wahdatun, anak-anak muda, wasibyanun, dan bayi-bayi atau anak-anak kecil. Hum auladuhu, mereka adalah anak-anaknya. Wa ghilmanuhu, dan budak-budaknya. Dulu masih ada tuh perbudakan. Faqultu, lalu aku katakan, innahur rajulu, itukah laki-laki yang saya cari, gitu kira-kira. Fajara, lalu ia datang, wasallama, dan ia memberi salam,
Wasa'alani, dan ia bertanya kepadaku, an amiril mu'minin, tentang amirul mu'minin, wastiqamati amri hadratihi, dan baiknya urusan amirul mu'minin. Wa ajabtuhu, maka aku menjawab, amma sa'ala, tentang yang ia tanya. Wa ma qada kalamahu, dan belum selesai ia berbicara, hatta jauh, tiba-tiba mereka datang, bi adbaqi faqihatin, dengan nampan buah-buahan. Faqala, lalu ia berkata, taqaddam ya Manar, ya silahkan ya wahai Manara. Fakul ma'ana, makan bersama kami. Fakultu, lalu aku berkata, mali ila dzalika min hajah. Bahasa singkatnya sih, saya tidak butuh gitu ya. Mali ila dzalika min hajah, ma tidaklah li aku ila dzalika kepada buah-buahan itu min hajatin dari kebutuhan. Panjang kalau diarti satu-satu ya. Kalau kita singkat artinya mali ila dzalika min hajah, saya enggak butuh, saya enggak perlu gitu ya. Saya enggak ingin, saya enggak pengen. Nah itu sama tuh, mali ila dzalika min hajah. Kalau orang nawarin sesuatu nih ke kita gitu ya, kitanya nggak mau, jawabannya gitu tuh ya, mali min hajah. Walam yu'awidni, lalu ia tidak mengajak aku, tidak lagi mengajak aku. Wa akala, dan ia makan, huwa dia, wa man ma'ahu, dan orang yang bersamanya. Tsumma jauh, kemudian mereka membawa atau mendatangkan juga boleh, bimaidatin azimatin, hidangan yang sangat besar, lam ara minha, yang saya tidak pernah melihat seperti itu, illa lil khalifati, kecuali ya milik khalifah. Rajul ini kan orang biasa ya, rakyat biasa, tapi hidangannya sangat luar biasa sekali. Menurut Manarah saja hidangan yang kayak gitu hanya dimiliki oleh khalifah. Berarti kan khalifah kalau makan mungkin makanannya sangat luar biasa, tetapi ternyata rajul ini ya punya makanan yang atau hidangan yang sekelas khalifah begitu. Itu yang membuat Manarah menjadi heran gitu ya. Faqala, lalu ia berkata lagi ya, rajul Umawi tadi itu berkata lagi, ya Manarah, wahai Manarah, ya taqaddam, ya silahkan. Ya laki-laki ini masih mempersilahkan si Manarah untuk ikut makan maksudnya. Fakul, ya makanlah. Famtanatu, lalu aku menolak, alaihi, ya atas ajakannya itu. Fama awadani, falamma faragha min aklihi, tatkala ia selesai dari makannya,